Oke guys, hari ini kita akan ride tipis-tipis menggunakan Satria FU Karbu. Oke, sekalian ride, saya akan membahas mengenai masih worth it nggak pakai Satria FU Karbu di tahun 2025. Oke, stay tune terus, kita let's go. Oke guys, kita meluncur dari titik awal. Di sini Jalan Pemuda, kita akan menuju ke Ubung, ke rumah saya. Jadi ini jalur saya pulang dari Renon sampai ke Ubung. Oke, sekarang jam 4 sore. Biasanya sih jam-jam pulang kerja seperti ini jalanan pasti macet. Tapi semoga aja hari ini enggak ya. Oke, kita start sekarang. Kita sudah meluncur sambil kita ngobrol sedikit-sedikit mengenai motor baru saya ini. Oke, ini motor kalau nggak salah di bulan apa ya? Bulan Juni ya, kayaknya Juni, Juli, apa Agustus, sekitaran 2 bulan 3 bulan lalu saya dapatkan. Udah saya sering ajak ride juga ke Kintamani dan sekitarnya. Oke, motor ini jos banget sih menurut saya, membuat saya nostalgia juga. Dulu di tahun 2009 saya juga pernah punya, sampai akhirnya di 2013 saya jual. Lalu kembali di tahun 2025 saya kepicut lagi dengan pesonanya, karena kebetulan saya memang suka motor yang masih manual seperti itu. Oke, kebetulan saya menemukan unit yang menurut saya masih bagus, rapi, habis selesai restorasi dengan harga yang oke lah, tidak menguras kantong. Oke, saya gas. Sekalian saya nostalgia. Oke, topik pembahasan kita kali ini mungkin masih worth it nggak di tahun 2025 kita menggunakan Satria FU, terutama yang karbu, karena kita tahu nanti di 2026 katanya bahan bakar Pertalite akan dicampur dengan etanol 10%. Nah, rumornya etanol ini nanti akan menyebabkan pengendapan air di karbu yang menyebabkan kerak, seperti itu. Nanti akan berimbas juga dengan performa dan juga kebersihan tangki dan mesin, seperti itu. Kan akan ada korosi juga nantinya. Oke, mungkin salah satu kendala ya, momok yang akan menakutkan, bukan cuma dari motor-motor 4 tak yang menggunakan karbu, tapi juga motor 4 tak yang injeksi pun nggak akan luput, seperti tangkinya mungkin akan lebih cepat karatan, dan terutama motor 2 tak yang memang pelumasannya nanti akan sedikit berkendala. Oke, kalau menurut saya di tahun 2025 menggunakan Satria FU terutama yang karbu masih worth it ya, dengan harganya yang relatif murah. Dengan ya, semoga yang mencari motor Satria FU saat sekarang ini semoga mendapatkan unit yang terbaik. Oke, jadi kalau motornya terawat, motornya sesuai dengan keinginan, pasti akan enak-enak aja dipakai. Walaupun sekarang zamannya digempur oleh motor-motor matic, tapi nggak masalah sih, masih tetap keren bagi saya yang memang kelahiran tahun 89 ya. Jadi menurut saya motor ini masih layak banget di tahun 2025. Mungkin Gen Z masih nggak tahu ya gimana sepak terjang Satria FU di tahun-tahun dia lahir, di tahun 2004 sampai 2012-2013, di mana motor ini sangat mendominasi, menjadi motor favorit kala itu. Saingannya dulu itu Fiction. Ya mungkin sekarang motor ini dianggap motor jamet, karena memang kebetulan banyak orang yang memodifikasi motor ini dengan bentuk-bentuk yang aneh ya. Mungkin menurut mereka itu keren, tapi menurut saya sih alay banget emang. Tapi kalau motornya sekarang direstorasi menjadi OM look atau Komorot, oke lah, dia tetap terlihat keren ya. Tergantung sih ownernya juga memodifikasi dia seperti apa. Bila terlalu ekstrim itu malah membuat nilai motor itu anjlok. Tapi kalau dibuat sesuai dengan pabrikannya,
mengembalikannya seperti standar, itu malah memiliki nilai lebih untuk motor ini. Jadi itu yang saya temukan di motor Satria EView yang saya beli ini. Jadi saya lihat owner pertamanya itu memang merawat motor ini. Saya beli motor ini dengan harga yang cukup murah, tapi part-part yang saya dapatkan itu melimpah. Jadi saya dapat part orinya juga, saya juga dapat part aftermarketnya juga. Jadi semua lengkap. Contohnya seperti handle rim atau master rim saya dapatkan yang terpasang ini yang merek Domino, tapi saya juga mendapatkan master rim aslinya juga, originalnya juga. Begitu juga dengan knalpot awal terpasang menggunakan R9. Lalu saya dapatkan juga knalpot standarnya, dan yang saya pasang sekarang itu knalpot standarnya karena memang ini motor saya gunakan sebagai motor harian saya, seperti itu. Oke, apalagi ya yang bisa saya bahas dari motor ini. Jadi kalau saya keluar pakai motor ini, mood saya itu bangkit gitu, kayak berangkat kerja terasa ada mood booster bagi saya. Jadi saya saat kerja jadi bersemangat karena saya merasa tadi pagi saya melakukan ride yang menyenangkan dengan motor yang memang saya suka. Saya orangnya tidak gampang terpengaruh sama orang ya. Saya itu orangnya apa yang menurut saya bagus, apa yang menurut saya cocok dengan saya, itu yang saya beli. Saya nggak ikut-ikutan, saya nggak ikut tren-tren saat sekarang ini, dimana banyak orang yang mungkin suka motor ini karena banyak peminatnya, karena sering dilihat sehingga terlihat enak dipandang. Tapi kalau menurut saya, apa yang saya suka, mungkin motor yang lawas atau motor yang baru, kalau saya menurut saya itu bagus, saya beli sesuai dengan budget saya, seperti itu. Oke. Part-part apa saja yang sudah saya ganti kok di motor saya ini sih nggak banyak. Saya cuma ganti spionnya aja karena di awal saya dapat spion yang kecil, lalu dapat juga sebenarnya spion standarnya, tapi ternyata nggak bisa masuk di lubang spionnya karena kebetulan beratnya tuh beda, seperti itu. Karena kan menggunakan master rem yang dari Domino itu, jadi lubangnya itu ternyata cocoknya dengan merek Honda. Jadi saya cari online spion yang menggunakan rat Honda, seperti itu. Oke, tapi oke lah, looksnya bagus, untuk harian juga keren sih. Dari sisi yang lain sebenarnya standar, motor ini standar. Dari kaliper itu masih standar, velg juga masih standar. Cuma palingan yang saya copot itu filter udaranya aja saya copot. Kebetulan dari awal juga saya copot, tapi memang saya dapat juga tetap diberikan oleh owner lamanya, saya tetap dikasih filter udara, tapi memang belum saya pasang dan kayaknya belum ingin saya pasang. Memang sih itu sangat penting ya, terutama saat musim hujan, tapi kebetulan saat hujan saya jarang keluar, jadi memang kalau hujan saya jarang keluarin motor ini. Cuma memang kalau saya pulang kerja ada hujan, terpaksa saya terjang, tapi untungnya sampai sekarang masih aman-aman saja. Oke. Terus gimana performanya? Kalau performa saya rasa nggak ada yang perlu ditanyakan lagi ya, karena memang Satria 150 ini kalau dibilang di zamannya itu memang terkencang ya di kelas 150. Mungkin di saat ini di gempuran motor-motor matic yang menggunakan injeksi mungkin akan berdampak juga ya, akan terlihat lebih lemot. Maksudnya kecepatannya mirip-mirip seperti motor matic 150 yang sekarang, tapi mungkin agak lebih boros, itu aja sih. Borosnya juga tipis. Saya dari rumah ke kantor PP itu sekitaran menghabiskan bensin seliter, tapi seliter itu masih ada sisa. Biasanya seperti itu. Dari performa oke sih. Di Jambak sampai gigi 6 jarang sih saya keluar dari rumah
keluar jalan-jalan di keadaan macet di kota Denpasar sampai gigi 4 sudah cukup, nggak pernah menggunakan gigi 5 dan gigi 6. Mungkin sesekali pakai gigi 5, tapi gigi 6 jarang banget, kecuali kalau lewat kargo itu pingin ngebut dan jalannya sepi, oke lah gigi 6 sempat keluar. Tapi kalau seharian biasanya sampai gigi 4 sampai gigi 5 sudah mentok sih, udah cukup sih, tenaganya oke. Mungkin di tarikan awal masih agak berasa delay ya, maksudnya nggak terlalu cepet sih. Tapi kalau di putaran atas, kalau sudah kita sampai gigi 4, gigi 5, gigi 6, kayak terbang gitu. Oke. Wah, tuh jalur macet. Dan ini tadi kita sudah melewati sungai Tukat Badung ya, di Tukat Badung yang kemarin terjadi banjir di Kohinoor itu. Oke, kita lewat sekarang. Nah, di situ tempat spare part. Kalau di spare part motor ya biasanya saya ke sana, tapi lupa apa namanya. Oke, lanjut, kita gaskan. Sebentar lagi kita akan memasuki jalur macet. Tapi ini udah macet sih, tapi macetnya sekarang tidak separah yang kemarin-kemarin ya. Nggak tahu kenapa hari ini lebih lengang sih. Jadi biasanya di sini ini macetnya minta ampun, jarang sekali saya bisa mencapai kecepatan 30-40 itu, nggak jarang banget. Tapi sekarang lumayan sih, bisa dilewati dengan mulus ya, apalagi jalan sudah di aspal, jadi bisa lebih ngacir nih motor. Oke. Oke, hampir sampai sebentar lagi sampai di Cukru ya. Oke. Nggak terasa. Pokoknya kalau pulang atau berangkat kerja menggunakan motor favorit kita, pasti happy banget ya. Apalagi bisa pacu-pacu tipis-tipis. Wah, jalannya sepi. Wah, enak banget. Pakai kita ngerekam momen-momen sebentar, jalan-jalan santai, melihat kanan kiri, melihat pemandangan, melihat motor-motor di sekitar kita. Wah, puas banget. Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share atau saya bagikan ke teman-teman. Motor ini menurut saya oke, masih worth it di tahun 2025, masih layak untuk dibeli, apalagi harganya juga terjangkau. Dan nama-nama jamet sudah lama-lama memudar karena memang banyak orang yang sudah sadar, owner-owner FU yang ada sudah mulai sadar bahwa mereka harus menstandarkan motornya lagi seperti itu. Oke, cukup sampai di sini mungkin vlog saya. Kita akan membahas lagi pembahasan lain di vlog saya berikutnya. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Terima kasih.